Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik selalu ya. Jadi di video kali ini saya mau sharing hasil critical book review atau biasa disingkat dengan CBR yang saya buat untuk tugas mata kuliah sejarah selatan yang diampu oleh Ibu Nazwa, SPD NPD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan buku, saya mau jelasin dulu apa sih CBR itu? Ayo kita bahas. Jadi, critical book review atau CBR sebenarnya bukan sekedar merangkum buku, tapi lebih menilai secara kritis, melihat lebih kelebihan dan kekurangan buku, cara menulis menyampaikan ide, dan sejauh mana isi buku itu bisa bermanfaat untuk pembaca. Jadi, dalam CBR kita nggak cuma cerita buku ini isinya apa, tetapi juga harus bisa berpikir kritis. Apakah buku ini akurat, apakah cara menulisnya enak dibaca, dan seberapa penting isi buku kita. Nah, dari situ kita bisa dapat melihat pandangan baru dan lebih dalam tentang topik yang kita bahas di buku tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan CBR atau Critical Book Review. Sebelum masuk ke bukunya, saya mau bahas sedikit dulu tentang Asia Selatan. Asia Selatan itu mencakup negara-negara kayak kawasan ini punya sejarah yang panjang banget. Dulu jadi tempat lahirnya beberapa peradaban tertua di dunia, kayak peradaban lembah Sungai Idrus. Di kawasan ini juga lahir agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme. Karena letaknya strategis di antara Asia Timur dan Asia Tenggara dan Asia Selatan, juga pusat perdagangan pertemuan budaya dari berbagai bangsa. Tapi nggak cuma sejarah aja yang menarik, masalah sosial dan politik di kawasan ini juga kompleks banget. Ada masalah penjajahan Inggris, pemisahan Inggris-Pakistan, sampai konflik yang masih berlanjut sampai sekarang. Nah, dua buku yang saya bahas kali ini sama-sama membahas tentang Asia Selatan, tapi dengan fokus yang berbeda. Buku utama saya yang saya bahas berjudul tentang negara di kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Drzenki Ibrahim MM. Buku pembanding saya berjudul tentang India, sejarah ringkas dari praksara sampai terbentuknya Bangladesh, karya Musiti. Dua buku yang menarik banget karena sama-sama membahas kawasan Asia Selatan, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Buku pertama membahas seluruh kawasan, sedangkan buku yang kedua fokus pada satu negara, yaitu negara India. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, ini adalah buku utama saya yang berjudul tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan, ya, karya Dr. Drzenki Ibrahim MM. Pertama kita akan membahas buku utama dulu. Buku ini tebalnya sekitar 210 halaman dan bahas tentang Asia Selatan secara luas. Di halaman 3 sampai halaman 10 dijelaskan dulu tentang letak geografis dan kondisi alam di Asia Selatan. Di kawasan ini diapit oleh Gunung Himalaya di utara dan Samudra India di selatan. Jadi dari dulu udah jadi jalur perdagangan dan tempat pertemuan berbagai budaya. Di halaman 11 sampai halaman 35 dibahas peradaban Sungai Idrus. Ini salah satu peradaban tertua di dunia yang udah punya sistem kota rapi dan sanitasi bersih. Nah, lanjut ke halaman 36 sampai 70. Dibahas munculnya kerajaan besar kayak Muara dan Gupta serta perkembangan agama Hindu dan Buddha.
Di halaman 71 sampai halaman 110 masuk ke masa kekuasaan Islam dan dinasti Mughal. Di sini jelaskan gimana Islam membawa pengaruh besar terutama di bidang arsitektur dan pemerintahan. Terus di halaman 101 sampai halaman 150 itu membahas masalah penjajahan Inggris di kawasan ini. Dampak besar banget, mulai dari sistem ekonomi kolonial dan sampai munculnya negara modern. Lalu di halaman 151 sampai halaman 190 bahas proses kemerdekaan, konflik antara negara termasuk pemisah India, Pakistan tahun 1947 dan terbentuknya Bangladesh pada tahun 1971. Terakhir di halaman 191 sampai halaman 210 dijelaskan situasi Asia Selatan di era modern, sampai mulai dari kerjasama antar negara dan masalah politik sampai pengaruh globalisasi. Buku ini keren banget karena ngasih gambaran besar tentang hubungan antara negara di kawasan ini. Nah teman-teman, sekarang masuk ke buku pendamping atau buku pembanding. Buku ini berjudul tentang India, sejarah singkat ringkas dari Praksara sampai terbentuknya Bangladesh. Buku ini tipis, sekitar 180 halaman, tapi bahas India secara mendalam dan kronologis. Ini karya dari B. Musidi ya guys. Nah teman-teman, di halaman 1 sampai halaman 15 dibahas masalah Praksara India, termasuk peradaban Harappa dan Mohenjo-daro. Terus halaman 16 sampai 40 membahas perkembangan agama Hindu, Buddha, dan Jainisme, serta bagaimana ajaran-ajaran itu membentuk budaya India. Terus di halaman 41 sampai 70 muncullah kerajaan Maurya dan Gupta dengan tokoh terkenal yaitu Raja Asoka. Di halaman 71 sampai 110 bahas masalah dinasti Mughal dan tokoh Akbar Agung yang terkenal dengan toleransinya dan adil. Halaman 111 sampai 150 bahas penjajahan Inggris dan gerakan kemerdekaan India dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan cara berdamai tanpa kekerasan. Lalu di halaman 151 sampai 180 diceritakan pemisahan India dan Pakistan tahun 1947 dan terbentuknya Bangladesh pada tahun 1971. Buku ini gaya bahasanya santai, jadi meskipun sejarah tetapi tetap enak dibaca. Selanjutnya kita akan membandingkan dua buku ini. Kalau dibandingkan dua buku ini punya fokus dan gayanya berbeda. Buku Dr. Zenki Ibrahim MM membahas kawasan Asia Selatan secara keseluruhan, serta buku B. Musidi India fokus pada India itu saja. Dari segi bahasa, buku Dr. Zenki Ibrahim lebih akademis dan cocok untuk penelitian. Buku BCD India ini lebih ringan dan jadi gampang diikuti pembaca pada umumnya. Ibaratkannya ini buku pertama kayak buku peta Asia Selatan, buku besar peta Asia Selatan, sementara buku kedua kayak zoom in ke India biar kelihatan lebih detail. Kalau dibaca bareng, dua-duanya saling melengkapi banget. Menurut saya pribadi, buku utama karya Zenki Ibrahim MM ini itu kuat banget menganalisis dan data. Cuman ya bahasanya agak berat, jadi butuh waktu buat mencerna katanya. Berdasarkan buku B. Musidi,
itu enak dibaca, bahasanya ringan dan alurnya jelas, tapi kadang pembahasnya kurang dalam kalau soal aspek politik dan ekonominya. Tetapi dua-dua punya nilai yang penting. Yang satu ngajak kita memikir besar tentang kawasan, yang satu lagi mengajak kita melihat lebih dalam satu negara. Dari dua buku ini yang saya baca, belajar kalau Asia Selatan itu punya sejarah yang padat banget. Banyak peradaban besar lahir di sana. Banyak konflik juga, tetapi dari semua itu kita bisa melihat gimana manusia terus berkembang dan belajar di masa lalu. Kedua buku ini juga mengajarkan saya buat lebih peka masa hubungan antar negara dan gimana sejarah bisa mengaruhi kondisi dunia sekarang. Jadi kesimpulannya, buku Dr. Zengki Ibrahim MM ini bagus banget buat yang pengen tahu sejarah kawasan Asia Selatan yang lebih luas lagi. Sementara di buku MUCD pas banget buat yang pengen fokus pada satu negara, yaitu India. Kalau dua-duanya dibaca, kita bisa dapat pandangan lengkap dari yang luas sampai yang detail. Kelebihan dan kekurangan masing-masing buku. Sejarah negara di kawasan Asia Selatan. Yang pertama, gambarannya luas, bahasan banyak negara sekaligus. Yang kedua, banyaknya visual seperti peta, monumen, dan simbol khas. Penulisannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan dari buku sejarah negara di kawasan Asia Selatan. Pertama yaitu detail tiap negara jadi lebih singkat, kurang dalam untuk isu tertentu. Terkadang penjelasannya menjadi terlalu umum, tidak fokus secara mendalam. Pembahasan modern terkadang perlu diupdate dan terbarui. Kalau di kelebihan sejarah India, yaitu buku pendamping saya, kelebihannya adalah fokus cerita pada sejarah India, ringkasannya to the point dan padat. Banyak ilustrasi menarik untuk penjelasan cerita. Sekarang masuk ke buku yang kedua, yaitu ringkasan dari sejarah. Itu kelebihannya fokus cerita pada sejarah India, ringkasnya to the point dan dapat padat. Banyaknya ilustrasi yang menarik untuk memperjelaskan ceritanya. Kekurangannya itu kurangnya bahasa negara Asia lain, hanya India saja yang dibahasnya di dalam buku tersebut ya. Tapi memang judulnya memang buku India, tapi kurang pembahasan di negara Asia Tenggara. Beberapa bab terasa cepat dan tidak mendalami. Beberapa bab terasa cepat dan tidak terlalu mendalam. Penjelasan soal Bangladesh terbatas pada proses kemerdekaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. Love